Selamat siang semuanya. Kali ini pada siang hari ini AFSI berpartisipasi dalam Syariah Investment Week 2026. Kita mengadakan sesi mini podcast dengan tema merencanakan investasi mulai dari goal jangka panjangmu. Bersama saya, moderator pada siang hari ini Maya Rosmala, mahasiswa Universitas Taskia dan juga member dari AFSI itu sendiri. Dan sudah bersama kita narasumber yang luar biasa hebatnya, inspirasi kita semua bersama Madam Ani yang biasa kita panggilnya. Boleh dulu kenalan Madam dengan yang ada di podcast kita biar lebih kenal lagi dengan Madam. Terima kasih Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Madam Ani nggak ada hebat-hebatnya ya, nggak ada inspiratifnya, biasa aja gitu ya. Masih belajar fintech syariah di APSI, masih belajar investasi syariah di berbagai kesempatan. Tapi pengen menyebarkan semangat aja hari ini. Oke. Ya. Baik, Madam. Kita langsung ya karena pembahasan kita Iya. langsung padat dan kita harus memberi penjelasan yang mantep nih buat teman-teman podcast di sini. Di sini, Madam, kita langsung ke pertanyaan yang akan sangat menarik nih. Pertama, tema kita hari ini tentang long term goals, Madam. Dari kacamata Sakinah Finance itu sendiri, Madam, kan Madam di sini juga sebagai founder dari Sakinah Finance itu sendiri ya, Madam ya. Kenapa sih merencanakan investasi itu nggak boleh cuma ikut-ikutan tren atau sekedar pengen kaya, tapi harus dimulai dari tujuan jangka panjang itu sendiri atau impian hidup kita terlebih dahulu. Bagaimana menurut Madam? Terima kasih Maya. Ya memang kita dianjurkan sebagai investor mula ya, ataupun secara lebih khususnya investor muslim pemula untuk belajar tentang seluk-beluk investasi itu apa sebelum bertindak. Karena memang sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk belajar dulu tentang fikih, belajar dulu tentang syariah. Kalau enggak nanti akan terjebak di pasar, ya. Nggak tahu yang riba yang mana, yang maisir yang mana, yang goror yang mana. Nah, begitu juga kita juga kalau kita ingat ada satu ayat dari dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ayat ini singkat, padat, tapi dalam, gitu kan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam harus percaya ayat ini nggak pernah berubah loh. Sudah 1400 tahun minimal seumur-umur Madam ketika mengenal Islam, itu nggak pernah berubah nih ayatnya, gitu ya. Dalam Al-Quran, walaupun cetakannya beda-beda, tapi tetap sama. Nah, panggilan ini untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil untuk penuhi akad-akadmu. Sebagai orang yang berpikir, orang-orang yang ulul nuha, ulul albab, kita pasti bilang, akad-akad apa ini ya Allah? Oh ternyata ada kontrak-kontrak di mana ketika kita bermuamalah itu harus jelas, dan harus ketika kita sudah menjadi pihak satu, pihak kedua, dan pihak bersama, itu harus memenuhi aturan-aturannya. Nah maka dari itu sebelum investasi kita belajar dulu nih. Pertama, seluk-beluk kontrak dalam investasi tersebut. Makanya jangan ikut-ikutan atau jangan sampai terjebak kepada yang bodong. Nah, lebih simpelnya kalau misalnya kita pengen tahu, ini hukumnya apa sih? Jangan nanya ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena fatwa-fatwa dari Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sudah bisa diakses kapan aja, di mana aja, ya, di laman-laman webnya. Nah, jadi bisa nanti kita lihat, ini emangnya halal nih kalau kita misalnya investasi di emas, emang apaan sih yang disebut dengan murabah emas? Oh ini ternyata fatwanya. Emang ini bener nih, boleh nih kita investasi di sukuk, emang ada fatwanya? Oh iya ada. Nah jadi itu belajar dulu. Dan kita juga harus tahu, ini produk ini berkenaan dengan misalnya industri tertentu enggak. Misalnya kalau kita di saham syariah, kalau misalnya kita nggak ngerti dia bisnisnya apa, tiba-tiba kita mau investasi, ya nggak sah lah ya. Masa kita investasi menempatkan dana kita di tempat yang kita nggak jelas dia bisnisnya apa. Nah, untuk panduannya lagi-lagi
kita sudah ada namanya DES ya, daftar efek syariah, yang nanti nih bulan ini bulan Mei nih ya, nanti bulan Juni itu akan keluar daftar efek syariah oleh otoritas jasa keuangan yang akan menunjukkan daftar semua yang masuk sebagai emiten syariah di Indonesia. Oh, oke, aku udah tahu nih, tapi aku pengen tahu juga nih apa bisnisnya dan sebagainya. Nah, lihat di laman web masing-masing. Misalnya ada emiten IBC, ada emiten DEF. Kita harus lihat dulu ngapain nih mereka bisnisnya. Kita lihat di prospektusnya, kita lihat di website resmi mereka. Oh ini gitu kan. Oh ini perusahaan makanan. Oh ini ternyata perusahaan perkebunan. Oh ini perusahaan tambang. Nah berarti kita sudah bisa memilih karena kita sudah tahu. Jadi itu dulu nih ya. Nah tentu saja yang terus kita perhatikan juga, selain kita kenal dengan produk-produk tersebut, akad-akadnya, kita juga harus tahu kita emang butuh nih dengan misalnya investasi di ABC, DEF dalam waktu jangka menengah pendek, matching nggak nih? Setelah itu sebelum kita ngomongin matching nggak, kita butuh nggak, matching nggak. Jadi tadi sudah benar nih niatnya insya Allah untuk menginvestasikan supaya dapat mendapatkan penghasilan yang halal thayyiban, yang insya Allah berkah. Maka dari itu kita pengen mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariah. Kedua, kita juga pengen tahu nih ini matching nggak dengan goal kita, dengan tujuan kita gitu ya. Nah kemudian kita juga lihat dulu resikonya ada nggak nih ya. Nggak ada yang namanya investasi nggak ada resiko, semuanya ada resiko. Tapi dia punya kelasnya. Kelasnya itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Pengennya investor itu risikonya rendah, untungnya cuannya tinggi. Ada nggak? Bisa saja, tapi perlu dengan kemampuan secara teknikal, fundamentalnya, kemudian secara praktiknya dia juga sudah menguasai. Kalau dengan pemula, kayak mana nih? Nah itu Maya. Analisanya masih belum kuat. Nah, untuk yang pemula, pilihlah resikonya yang rendah dulu, jangan lihat returnnya. Kenapa? Kata Maya, aku kan pengen untungnya besar nih madam. Benar. Jangan dulu, biasakan dulu berinvestasi. Betul. Yang resikonya rendah dulu ya. Resikonya rendah dulu, returnnya kecil gak apa-apa. Yang penting kita menjadikan dia habit dulu. Ini yang kurang dari kita. Ucuk-ucuk ketika ada duit, misalnya Maya nih, ada 100 juta, tiba-tiba pengen, madam pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya aku pengen returnnya bisa aku beliin motor deh. Nah itu kan berarti pengen yang risikonya nggak mau tahu, tapi pengen cuannya tinggi, nggak matching, gitu kan? Betul. Nanti resikonya juga. Nah, terus nanya lagi Maya ya, kira-kira ini syariah nggak ya, madam? Berarti kan nomor 1 tadi nggak kepenuhin, bahwa Maya harus lebih dahulu akadnya tahu, kenal dulu dengan emitennya, kenal dulu dengan bentuknya, produknya, dan sebagainya. Insya Allah ya madam, benar untuk kita yang jangan cuma ikut-ikutan tren biar dapat return yang lebih gede, nggak kenal dengan resikonya, nanti rugi sendiri, nangis deh. Nangis terus nyalahin, terus ngadu kantor polisi, aku dibohongin gitu kan, ada investasi bodong lah. Analisanya masih belum, padahal pengen return yang udah gede, tanpa kenal resikonya. Padahal untuk pemula itu harus mulai dari return yang kecil dulu, terbiasa, habitnya kebangun, baru nanti naik kelas ke depannya. Oke madam, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Kita coba ke pertanyaan kedua ya madam ya. Kadang kita punya banyak banget nih impian jangka panjang, pengen umroh, haji, pengen punya rumah, tapi tetap tanpa riba nih, pengen dana pensiun dan lain-lain. Gimana nih tips dari Sakinah Finance untuk menyusun skala prioritas dari sekian banyak goals tersebut supaya keuangan kita itu nggak kedodoran karena saking banyaknya impian tadi. Ya, karena kalau kita terlalu banyak juga investasi, ini juga over investment. Nah, over investment nggak bagus, nggak ada investasi sama sekali nggak bagus. Yang mana dong, madam? Kan kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya itu sedang-sedang saja. Semua itu di tengah-tengah aja. Semua itu wasutiyah, ya, yang
biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, nggak ngebut-ngebut, nggak Betul, betul. diem aja, semuanya begini jalannya. Ya, nah maka dari itu kita harus susun. Boleh nggak, Madam? Aku punya dari 3. Tadi kan disebutkan beberapa tujuan dari Maya ya. Boleh nggak Maya punya tujuan lebih dari 1? Jawabannya boleh. Asal saja kita tentukan apakah ini ikut-ikutan atau kehendak orang lain. Jangan kehendak kita sendiri. Kita juga nanti kalau misalnya Maya belum menikah, diskusi dengan orang tua. Orang tua misalnya punya keinginan Maya untuk menikah dulu sebelum ngomongin haji umroh. Berarti 5 tahun ini Maya udah fokus di pernikahan. Maksudnya nanti ketika investasi orientasi Maya untuk misalnya tahun berapa nih Maya mau nikah? Kalau bisa secepatnya, Madam. Secepatnya. Udah nggak sempat lagi investasi ya, nggak apa-apa. Karena yang pejuang mahar yang harusnya investasi sekarang Iya, ya. betul kan, Madam, harusnya. Ya, jadi para penonton ya para pejuang mahar ya, silakan ya nanti untuk bisa merencanakan karena memang perempuan biasanya tidak perlu mengeluarkan kecuali kalau mengeluarkan biaya ya, kecuali kalau memang ada pesta-pesta yang ingin dibuat oleh orang tua perempuan ya. Kenapa? Karena mahar itu biasanya datangnya dari laki-laki ya. Nah, memang wajibnya datang dari laki-laki. Nah, adapun pesta itu ya tidak diwajibkan dalam Islam, hanya saja mengumumkan. Nah, biasanya kalau kita mengumumkan, kita kan pengen mengundang orang, ya. Tapi kan nggak harusnya berlebih-lebihan. Bisa dengan keluarga terdekat saja di rumah, misalnya kan. Atau sekarang trennya di KUA. Betul. Apalagi di KUA sekarang sudah ada perhiasan untuk kayak pelaminan ya, jadi bisa dipakai untuk foto-foto di sana. Medan pernah ngadirin pernikahan mas kawinnya dari yang laki-laki ke perempuan tadi 2 juta rupiah dan tidak ada pesta apa-apa, makan hanya untuk 10 orang. Jadi berapa ya biaya yang dia keluarkan pada waktu itu? Kayaknya cuma 3 jutaan. Benar-benar definisi nikah mudah. Nikah mudah, Iya. ya, bukan muda ya, mudah. Bukan. Boleh nikah mudah, muda juga boleh, muda dan mudah. Gitu kan. Kenapa? Daripada fitnah, nikah muda, ya, yang tentu saja sudah sudah melewati kan kalau kita mengikuti peraturan Indonesia untuk buku nikah itu kan ada ketentuan dari usianya. Nah, itu mengikuti ketentuan itu ya. Nah, balik lagi dari pilihan investasi tadi, misalnya pertama kita harus pastikan dulu pendapatan kita. Ya. Ada 5 sebenarnya sebelum kita ke investasi. Pendapatan kita ya pastinya yang sebelum kita investasikan harus bersumber dari pendapatan yang halalan thayyiban. Baik itu dari bisnis, dari kerja, dari orang tua, dari waris, dari hadiah. Ya sering kan Maya juga terima uang dari saudara-saudara, ya kan? Nah, itu kan semuanya harus orientasinya halalan thayyiban. Madam, aku kan dikasih orang. Iya, berarti tetap bukan dari sumber-sumber yang Maya sendiri dikasih gitu kan. Artinya bukan bisa nggak kita harta itu jadi, padahal kita kan kadang-kadang tuh kita ditanya, benar juga ditanya, kerjanya kan aku di lembaga zakat, aku kan di ini aku udah bener, tapi ketika cara mendapatkan hadiah tadi misalnya maksa, ya berarti kan orang belum sah mengucapkan akad memberikan kepada Maya, tapi Maya udah ngambil misalnya, nah itu kan jadi cacat akadnya. Atau ketika Maya bekerja, tapi belum selesai tugasnya sudah ngambil haknya, misalnya itu belum selesai akadnya, yang merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kedua, selesaikan dulu, misalnya kita sudah alokasikan untuk yang makan minum kita yang daruriyah. Nah, setelah itu prioritasnya sudah prioritas itu dulu 2 ini ya. Nah, itu akadnya itu apa? Yang 2 ini itu pastikan dulu sebelum kita melangkah yang ketiga. Yang ketiga ini kalau yang tadi kita paksain ya, karena kalau milih uangnya lebih kapan lagi gitu, makanya kita disiplinkan dari sejak dini, yang kecil pun nggak apa-apa. Itu di sini di tahapan yang ketiga, yaitu kalau ada dalam keadaan surplus di investasi yang sesuai syariah. Kalau ada yang defisit utang, boleh utang, tapi utangnya sesuai dengan kemampuannya, pastinya tuh utangnya harus sesuai dengan syariah. Nah, yang keempat adalah mengejar impian. Nah, tadi kan kita ngebicara soal surplus dan defisit, tapi yang keempat ini adalah impian yang tadi disebutkan oleh Maya. Berarti coba dia melewati beberapa tahapan. Nah, yang terakhir kita juga jangan lupa menyisihkan juga untuk kontingensi.
untuk antisipasi kerugian keuangan, resiko keuangan, masa pensiun, ya, dan juga termasuk sengketa harta, ya. Ini juga kita harus perhatikan. Nah, balik lagi ke investasi tadi, mengejar impian tadi yang disebutkan, pengen umroh, haji, pernikahan, dan renovasi rumah, mobil, laptop, dan sebagainya. Itu kita investasikan sesuai dengan jangka pendek, menengah maupun panjang yang dipilih tadi. Ya, misalnya, Madam, aku pengen lebih dari satu. Aku pengen tadi persiapan pernikahan, sama aku juga pengen misalnya haji umroh. Aku juga pengen punya, udah mulai nyicil rumah. Sekarang gaji aku misalnya sudah 8 juta misalnya. Karena kita pengen dari sekarang Maya sebagai mahasiswa harus punya determination bahwa aku nanti kalau punya gaji aku pengen bayar zakat. Iya. Nah, bayar zakat tuh kalau 8 juta ya, nggak UMR. Kalau UMR Indonesia, ya itu UMR Bogor itu belum memenuhi, belum bisa menjadi muzaki. Nah, jadi harusnya kita punya nilai lebih, muzaki, ya, punya, Madam, biar harus jadi nanti. muzaki. Makanya kalau kita nawar 8 juta deh minimal, gitu, supaya kita jadi muzaki. Nah, jadi 8 juta ini sudah mulai kita pikirkan, oh ya, aku mau sisihkan untuk pernikahan aku sekian. Sedangkan aku menikah nanti tahun ini. Berarti kan walaupun laki-laki yang menanggung semuanya, ya pastilah ada biaya-biaya yang akan aku keluarkan. Nah, misalnya aku pengen keluarin dah 20 juta misalnya, kata Maya. Berarti 20 juta ini dalam berapa bulan harus kita kumpulkan. Nah, di manakah yang paling baik? Karena jangkanya terlalu pendek, maka kita sesuaikan dengan sifat investasi tersebut. Nggak bisa yang kita susah nanti mencairkannya. Nah, kayaknya kalau untuk yang berapa bulan pertama ini, hanya berapa bulan lagi mau menikah, berarti yang 20 juta ini kita baiknya di tempat yang agak liquid, misalnya cukup dengan deposito 6 bulanan misalnya, untuk menjaga lindung nilai aja. Ya, kalaupun mau emas, kita lihat dulu dalam pernikahan nanti uang ini untuk jadi apa? Apakah nanti emas misalnya, kalau bagi laki-laki cocok tuh. Tapi kalau Maya, aku untuk uang cash yang untuk nanti nambahin pesta-pesta di rumah, Madam. Nah, gitu. Berarti pilihannya menjadi makin sempit, ya. Artinya karena sudah berapa bulan lagi. Jadi lebih cepat, lebih pas di lindung nilai, bukan ke investasi yang tadi bisa memberikan return secara ini karena waktu berapa bulan. Tapi tadi kan ada lagi perencanaan yang misalnya untuk haji dan umroh suami dengan suami misalnya. Aku nanti mau pengennya dalam waktu 5 tahun ini mau haji umroh, Madam. Mau haji umroh deh minimal gitu kan. Nah, satu orang 30 juta, dua orang 60 juta. Berarti nanti bulan tahun ke-4 setelah menikah, berarti kan aku 4 tahun nih, Madam. Nah, dalam 4 tahun ini apa nih yang cocok? Nah, mulai kita lihat lagi. Karena pemula, lagi-lagi kita lihat yang paling kecil, ya, resikonya, misalnya sukuk tabungan, sukuk retail, atau green sukuk, ya, bisa juga di situ. Di mana kita bisa mendapatkan returnnya tiap bulan ataupun tiap long kuponnya bisa 3 bulan, ya. Nah, di situ lebih tinggi dari deposito. Ya, nah itu juga bisa menjadi pemula yang ingin mencoba berinvestasi. Ya, Madam, aku nanti bisa nggak ya, kan untuk yang sebagian aku kasih misalnya dari gaji aku beliin emas, karena emas sekarang kan bisa beli emas setengah gram, 0,25 gram. Nah, itu juga bisa nanti digunakan sebagai lindung nilai, ya, untuk bagaimana nanti umroh nanti, ya, kita bisa menjual emasnya. Karena menjual emas itu kita masukin pagi misalnya di stokisnya, ya, sore kita udah bisa mendapatkan transferan uangnya, gitu ya. Nah, itu yang tadi untuk yang ini. Nah, kemudian Madam 10 tahun lagi aku pengen beli rumah. Gimana nih, Madam? Bisa nggak, Madam? Aku sekarang udah belajar, Madam, tentang saham misalnya. Nah, jadi dalam jangka panjang itu cocok banget. Ya, dari saham-saham syariah, properti syariah, ini bagus ya untuk jangka panjang, di mana kita bisa juga menggunakannya. Madam, aku pengen nyoba nih, Madam, ada nih di fintech syariah, ada juga nih di SCF-nya, di P2P-nya, aku bisa jadi funder, aku jadi bisa pendana, bisa nggak aku coba? Nah, silakan, nanti dicoba, karena memang sifatnya fintech itu juga dalam jangka waktu singkat. Jadi bisa dalam waktu 3 bulan, 5 bulan, uang yang kita investasikan bisa kembali. Jadi itu bisa juga digunakan kalau ilmunya udah cukup.
Kalau tahu resikonya, kenapa? Itu yang paling utama ya, Madam. Nah, karena apa? ECF misalnya kita pilih, rata-rata returnnya 18%, ya, termasuk juga P2P. Tapi resikonya cukup tinggi karena nanti fundernya akan berurusan langsung dengan UMKM-nya, di mana resiko UMKM ini akan melekat kepada funder. Walaupun sekarang ECF maupun P2P sudah memberikan proteksi kepada ataupun meningkatkan peningkatan dari manajemen risikonya dengan mengambil kolateralnya. Jadi dia minta jaminan dari UMKM kalau default bisa nanti kolateralnya atau jaminan dijual untuk mengembalikan uang kepada funder, ya, kepada pendana. Nah, ini sudah bagus. Namun sekali lagi pelajari lagi apa itu ECF, apa itu P2P. Jangan 18% madam, 1 tahun gitu kan, Langsung. berarti keren dong madam. Gitu kan. Jadi ini perlu ada semacam apa ya yang perlu kita pelajari lagi ya, banyak sekali pilihan-pilihan, namun tetap harus sesuai dengan level risiko yang kita miliki, kemudian level pengetahuan yang kita dapati, kemudian juga rencanaan kita yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang disesuaikan dengan yang tadi dua tadi, ya itu tuh Maya. Oke, terima kasih Madam untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Sungguh luar biasa lengkap sekali dari tahapan semua impian-impian, bagaimana cara meraihnya, bagaimana cara supaya kita ini nggak langsung gegabah gitu. Harus pelajari dulu ilmunya yang penting, yang utama. Kita coba cari jawaban di pertanyaan yang ketiga, karena setelah tahu tujuannya, langkah teknis berikutnya itu menghitung target nominalnya, Madam. Nah, boleh nggak nih, Madam, dibocorkan rumus atau simulasi sederhana dari Sakinah Finance untuk menghitung kebutuhan masa depan dengan mempertimbangkan faktor inflasi? Iya, ya. Jadi memang di Sakinah Finance kita biasanya punya simulasi-simulasi untuk bagaimana investor pemula maupun senior ini juga bisa mempertimbangkan keputusannya. Pertama, misalnya kita pengen nih, tadi Madam nyebutin lindung nilai itu apaan sih Madam? Terus investasi di SCF itu 18% itu gimana tuh ngitungnya? Nah, terus kemudian sukuk 6% itu berapa sih? Gimana sih Madam? Nah, jadi ya, 3 ini aja udah produk yang berbeda. Satu produk yang lindung nilai, yaitu kalau kita misalnya meletakkan 10% dari ini minimal ya, 10% dari pendapatan kita itu untuk investasi, dibiasakan untuk investasi. Madam, aku mau lebih nih Madam, silakan, apalagi kalau nggak ada utang. Kenapa? Utang, cicilan utang itu maksimal 30%. Kalau nggak ada utang, kita masukin ke investasi 40%, keren dong. 8 juta kali 40%, ya kan? Sudah 3.200.000 bisa kita investasikan. Keren nggak? Keren nggak? Nah, Keren jadi, banget. karena memang dari kalau kita utang pun 10%-nya which is 800.000 per bulan udah bisa kita investasikan. Ya. Nah, jadi 8 juta tadi bisa kita alokasikan untuk 10%. Pertama zakat dulu, ya. Kan tadi mau jadi muzaki. Iya, benar. 2,5% minimal nih ya. Bukan minimal, maksudnya 2,5% itu zakat tuh minimal banget gitu. Kalau pengen lebih disempurnakan bisa dengan infak, sedekah, wakaf. Jadi kita kasih deh 10% sama hadiah untuk orang tua dong. Masa gaji pertama nggak ngasih keluarga ya. Nah, misalnya ini minimal nih 10%. Kedua 10% lagi untuk apa? Untuk asuransi ya, untuk proteksi. Jangan sampai kebobolan BPJS kita misalnya, itu minimal loh. Ada tambahan-tambahan lain misalnya ya, dari 800.000 itu bisa kita juga diberikan sebagai kepesertaan di asuransi syariah yang lain. Nah, kemudian itu dari sisi yang pertama kali kita keluarkan ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan 10-20 ya, termasuk juga investasi. Nah, investasi 10% ini juga bisa kita alokasikan yang tadi setelah kita susun ya. Oh, aku pengen masukin ke sini. Aku karena aku ingin nanti dalam jangka waktu pendek menikah, dan nanti jangka waktu menengah umroh, jangka waktu panjang ingin rumah. Berarti 3 ini aku akan sebar nih dana uang 10% dari 8 juta itu 800.000, sedikit di sini, sedikit di sini, sedikit di sini. Nah, terus udah kita punya utang nih 30%. Tapi aku udah habis nih utangnya.
Ya, berarti kan 30% ini bisa kita alokasikan tadi. Kita tambahkan lagi tadi untuk yang jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah panjang tadi. Masing-masing berapa porsinya tergantung berapa nilai yang kita mau wujudkan. Nah, yang terakhir adalah tadi ya dari 10, 20, 30, 40 adalah biaya hidup. Biaya hidup kita 8 juta kali 40 kan sekitar 3,2 juta ya. Berarti kata Maya, Madam, aku bisa hemat loh. Ini bagus. Kadang-kadang kalau kita lihat formula ini, berarti 3.200.000 nih, Madam, aku bisa belanja ya. Asik dong. Jangan dulu. Kenapa? Gaya hidup kita suatu jadi waktu masih mahasiswa itu harus dipertahankan. Jangan sampai nanti Maya yang biasanya eh, misalnya makan minum kopi ya, minum kopi sasetan waktu kuliah. Ya, masih di Sekarang kelas. waktu udah dapat gaji 8 juta langsung naik pangkat ke kopi titik-titik gitu kan, Titik-titik. yang brandnya titik-titik gitu kan. Nggak mau kalau nggak di kafe minumnya. Nah, itu gawat banget. Nah, makanya jangan sampai kita kebablasan. Maka dari itu pertahankan gaya hidup kita ya. Nah, dari yang tadi formula tadi kita sudah bisa nempatin. Nah, cara ngitungnya gimana, Madam? Misalnya sukuk nih ya, sukuk 6%. Dari misalnya aku mau dong, Madam, meletakkan dana 1 juta. Nah, untuk yang sukuk tabungan. Tapi masalahnya setiap bulan nggak dibuka tuh sukuk tabungan, walaupun dia minimal 1 juta. Nah, karena apa? Ada masa penawarannya. Kemarin 8 Mei sampai 3 Juni kalau nggak salah. Itu penawaran sukuk tabungan saat ini, ST016. Nah, ini contoh ya. Contoh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meletakkan di situ, ya berarti dalam masa penawaran, nggak bisa tiap bulan. Sedangkan tadi kita tiap bulan harus investasi nih, ya 1 juta, 1 juta, 1 juta, bisa dengan tenang, bisa dengan instrumen lain. Ya, nah katakanlah, Madam, aku mau ini dong, Madam, maksain nih karena masa penawarannya udah mau habis, aku mau masukin deh sukuk 5 juta. Nah, sekarang kita hitung 5 juta kali 6%, ya, itu nanti dihitung berapa ijarohnya ya, dari kalau misalnya kita pakai akad ijaroh ya. Nah, itu nanti akan diberikan return sebesar 6% per tahun dikali dalam waktu dibagi 12 bulan. Nah, disitulah return kita dan kita compare. Kenapa? Karena ada inflasi 3% nih misalnya 1 tahun. Berarti kan 3% ini sekitar berapa 0, berapa ya tiap bulan. Itu juga uang yang investasi yang kita dapatkan itu dikurangi dengan inflasi tadi, dan kena zakat nggak? Investasi kan kena zakat, tapi 5 juta ini katakanlah nggak ada investasi yang lain nih, Maya, berarti belum kena zakat. Nah, jadi harus melawan arus investasi itu, inflasi tadi. Kalau kita lihat 6% against 3%, berarti net kita berapa? 6% sukuk, kan tadi inflasinya 3%, berarti return kita berapa netnya setelah dikurangi inflasi? 3. 3. Bayangkan kalau kurang dari 3% kita rugi, ataupun tidak disebut dengan investasi yang seperti deposito tadi. Karena deposito hanya bisa menjaga lindung nilai dia. Dan nilai dia supaya tidak tergerus inflasi, maka dia memberikan return 3%. Sedangkan inflasi 3%, berarti kalau kita meletakkan deposito kita tidak mendapatkan returnnya. Hanya untuk lindung nilai. Ya, gitu tuh caranya ngitungnya ya. Oke, Madam, terima kasih ya untuk simulasi penghitung Iya. target dari nominal itu sendiri. Itu Madam ada di koran silakan baca. Banyak tulisan-tulisan Madam untuk simulasi. Simulasi target nilai gitu ya, Madam. Oke, Madam, kita coba ke pertanyaan berikutnya. Untuk goals jangka panjang nih, Madam, misalnya sekitar 5 atau 10 tahun lagi, instrumen investasi syariah apa aja sih, Madam, yang paling direkomendasikan oleh Sakinah Finance agar nilainya bertumbuh optimal tapi tetap terjaga prinsip syariahnya? Ya, lagi-lagi tergantung dari appetite dari investornya. Kalau investornya takut daripada jantungan, ya udah jangan dikasih yang agresif ya. Iya. Nah, jadi cocoknya gimana nih kalau sudah masuk, karena dari usia aja udah bisa ketebak nih, orang yang semakin dia mendekati masa tuanya, Iya. dia semakin risk averse.
Iya, masih suka tantangan gitu. Tantangan. Nah, berarti bisa tuh nyoba yang pakai yang sudah tinggi tantangan. Tapi lagi-lagi tadi syarat-syarat sebelumnya yang Madam sebutkan harus tahu, harus baca dulu, ya kita mulai dulu yang kecil. Nah, kemudian kita juga bisa mengarahkan ke jangka panjang seperti apa. Ingat nggak tadi rencana Maya tadi setelah menikah mau pergi haji umroh lah ya, karena haji nggak bisa dalam waktu 5 tahun. Masih Sekarang lama itu tentunya. reguler bisa sampai 12, 20 sampai 40 tahun Wah. di Indonesia ngantrinya. Nah, tapi kecuali kalau pakai jalur khusus 6 tahun bisa Oh iya. haji ya, tapi dengan nilai investasi yang harus cukup kuat. Kenapa? Karena pada saat sekarang ketika mau booking 6 tahun lagi mau haji berarti sudah booking kalau nggak salah 25% dulu dari 300 juta misalnya, itu untuk yang plus ya, haji plus. Nah berarti setiap berapa bulan sekali nanti Maya harus mentransfer sejumlah dana. Nah apakah itu masuk dalam perhitungannya? Kalau tidak, kita pakai umroh. Paket umroh kan bisa dalam waktu 3 bulan kita bayar langsung bisa berangkat. Berarti 5 tahun lagi mau umroh sama suami 60 juta, katakanlah inflasi dari harga umroh itu 10% per tahun misalnya, berarti kita kira-kira yang akan ditawarkan mungkin 50 juta paling murah tuh, 6 tahun 5 tahun lagi tuh umroh 50 juta paling murah. Nah berarti nanti Maya harus mempersiapkan dana 100 juta sama suami kan. Nah 100 juta ini nanti Maya sudah harus memikirkan. Misalnya tadi Maya bilang, aku mau coba deh Madam, aku udah tahu nih saham syariah itu apa, emiten syariah itu apa, terus gimana cara buka rekening RDN-nya, RDI-nya, terus bagaimana nanti aku bisa dapat dividen setiap akhir tahun, kemudian aku bisa jadi jual juga, kemudian dari nilainya juga makin lama makin tinggi gitu ya. Nah itu bisa Maya mau nih ambilnya. Aku udah tahu nih Madam, daftar efek syariah, ada juga Jakarta Islamic Index, aku udah banding-banding, ada bahkan MES ya, MES Spotify ya, yang untuk daftar efek syariahnya sudah direkomendasikan oleh MES ya, itu juga aku pengen coba, bisa nyoba di situ. Nah namun setiap 6 bulan nanti Maya lihat portfolionya, ini benar nggak ya, waduh kok turun ya, jangan gugup gitu kan. Nah, Apalagi sekarang Madam merah. makanya jadi harus tahu bahwa akan ada naik turun. Nah saat ini memang harga saham yang terutama yang Madam miliki ya itu lumayan besar turunnya. Kalau Madam mau jual dibandingin bulan Januari kemarin ya, itu rugi 15, bukan rugi, kehilangan 15 juta. Nah, jadi misalnya dengan nilai yang Madam dapetin, Madam udah lihat nih, misalnya bulan Januari kemarin Madam eh, bisa berhasil misalnya di emiten ABC, DEF, GHI gitu kan. Oh ternyata Madam kalau jual pada saat itu dapat sekian misalnya ya. Misalnya nih dapat 75 juta misalnya. Nah, sekarang kalau mau jual hari ini dapat 60 juta. Walaupun secara histeris Madam udah gain, tapi gainnya nggak sebanyak waktu bulan Januari. Gimana caranya, Madam? Ya kalau kita memang sudah tahu 6 bulan sebelumnya kita udah pelajari, kita udah tahu tuh agak-agaknya, udah mendekati masa kita mau menggunakan uang itu, kita udah tahu kapan mau mencairkannya. Nah, itu harus ada ilmunya juga. Ya, jadi bagaimana jangka panjangnya itu bisa di saham, bisa juga di bisnis. Nah, yang Madam ingin anjurkan juga kita berbisnis. Karena apa? Ya memang dia risikonya sangat tinggi sekali ya. Tapi kalau kita sudah biasa dari kecil berbisnis, kemudian kita juga punya jangka panjang, itu bisa cocok juga untuk berbisnis secara langsung ya. Jadi caranya adalah sektor real ini punya ada musim-musiman, ada juga yang sifatnya ya kita tahu sendiri ya, produknya banyak saingan, ya jasanya mungkin orang juga buat. Nah ini supaya lebih cocok lagi kita harus banyak riset-riset dulu ya. Dan juga harus menjadikan suatu kebiasaan. Jangan sampai kita mau berbisnis ketika usia udah senja ya, udah terlambat ya. Nah, makanya Maya dipilih itu dari berbagai opsi ya. Aku pengen ini, yang mana lebih cocok. Jangan ikut-ikutan. Yang mana bisa kita kuasai, jangan ikut-ikutan. Poin yang paling di highlight, jangan ikut-ikutan Iya. tren. Apalagi misalnya FOMO ya Madam ya, Iya. misalnya orang ikut ke sini, kita Nah, coba juga. bisa nih OJK selalu ngajak kita untuk hati-hati nih, jangan ikut-ikutan, jangan kena bodong, jangan kena tipu. Dicai, di
gimana nih mensiasatinya? Ada dua. Satu, legal kata OJK nih ya. Satu lagi logis. Kalau nggak legal, nggak ngerti di mana perusahaannya, alamatnya, coret. Kalau nggak logis, dia nggak masuk akal nih. Masa kalau kita naruh uang 1 juta bisa dapat 500.000 dalam waktu singkat, 1 bulan? Nggak mungkin ya. Janggal. Janggal banget ya. Masa kita naruh 50 juta bisa jadi 100 juta dalam waktu 1 bulan? Janjinya kayaknya bohong banget dah. Nah gitu. Berarti legal logis. Kalau madam sederhana. Oke, bagus 2L kata OJK. Jangan sampai kena investasi bodong. Jangan sampai kena pinjaman ilegal. Caranya adalah legal logis. Legal dan logis. Tapi madam simple. Legal logis syariah. Mm-mm. Enggak legal coret, enggak logis coret, enggak syariah coret. Mm-mm. Justru kalau kita ngomongin satu kata aja syariah, udah pasti jelas legal ketolak, logis pasti. Kenapa? Syariah itu kan nggak banyak ya, cuma 6 aja nih. Misalnya kita tadi nggak boleh kena ada unsur ribanya, nggak boleh yang nggak jelas uncertainty, gorornya, nggak boleh yang spekulasi, maisirnya, nggak boleh yang menyakiti, yang ham kepada kita, yaitu doror. Yang nggak boleh yang mendolimi orang lain. Ada nggak nih perusahaannya yang menelantarkan karyawannya? Gawat nih, gitu kan? Nggak boleh ada yang elemennya, produknya, jasanya yang tidak halal. Apa nih yang tidak halal? Satu, yang bersangkutan dengan rokok, yang tidak beretika, tidak halal, tidak bermoral. Dua, yang menjual makanan minuman yang jelas-jelas dilarang, ada bahan-bahannya disebut dengan apa, tidak halal dari kacamata Islam, ya. Nah kemudian termasuk alkohol, babi, ya, kemudian daging-daging dari hewan yang bertaring, yang tidak disembelih dengan nama Allah, ya. Nah kemudian ada tadi selain dari itu juga yang berkenaan dengan pornografi, prostitusi, atau hotel yang bercampur tamunya. Ini tidak boleh nih kita investasi di sini. Karena tidak sesuai dengan Tidak syariat. sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat adalah yang memproduksi bom, senjata. Ini juga termasuk yang dilarang untuk kita investasi di sana. Ya. Nah, hal-hal ini kalau kita lihat ternyata yang terakhir ya pastinya yang tadi ya ke investasi-investasi yang tidak secara hukumnya jelas dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 6 syarat syariah, ini semuanya sudah mencakupi semuanya. Mencakupi yang tadi yang kita sangat concern, halal dan thayyib kan. Dan thayyibnya. Legal, logis dan syariah. Legal, mencakup logis, dari syariah. Iya. Oke, Madam, untuk Deswena Finance sendiri kan kita sering mendengar bahwa tujuan akhir dari keuangan itu bukan cuma angka, tapi keberkahan dan ketenangan. Nah, tadi artinya sakinah, ketenangan ya teman-teman. Yeah. Apa pesan penutup untuk pendengar kita agar investasi yang mereka lakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan di dunia, tapi juga membawa ketenangan untuk masa depan nanti? Ya memang surah As-Saff ayat 4 itu memang menekankan ya. Tapi yang kita cari ketenangan itu jangan kemana-mana. Kenapa? Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi memang Allah lah yang sebenarnya huwa allazi, dialah yang menurunkan ketenangan di hati-hati manusia. Berarti jangan cari ketenangan di investasi ataupun uang. Jangan cari ketenangan di kantor-kantor. Jangan cari ketenangan di bisnis-bisnis yang kita pusing dengan produk dan jasa apa yang mau dijual. Pertama-tama kita mengharapkan ketenangan itu datangnya dari Allah. Artinya, apapun yang kita lakukan harus semuanya berorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Bahwa Allah yang akan menjaga, melindungi investasi kita. Bahwa Allah yang akan memastikan, membantu kita memastikan, memberikan hidayah kepada kita untuk memastikan pendapatan yang kita selalu ya berharap-harap itu orientasinya halal dan thayyib. Bahwa Allah yang akan memberikan terbuka
kepala kita, pemikiran kita untuk menyerap apa yang yang kita baca, yang kita pahami dari akad-akad syariah. Semuanya berorientasikan kepada Allah, baru ketenangan itu datang. Bahwa Allah yang memberikan hukum, menetapkan hukum, ya makanya tilka hududullah. Ini hukum-hukum aku nih kata Allah. Yang apa itu riba, apa gharar, maisir, itu semuanya datangnya basisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin tidak kita dapat secara jelas dalam Al-Qur'an, tapi dari hadis Rasulullah SAW ini merupakan pesan-pesan dari ataupun ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang sudah kita jalankan sesuai dengan syariah, dari niat kita, pastikan halal dan thayyib. Ada 7 prinsip dalam sakinah ya. Kemudian dari yang nomor 3 adalah pastikan semuanya halal dan thayyiban. Yang keempat adalah bagaimana kita bangun pagi ya. Kelima, kita satu rahim. Kemudian kita pastikan kita selalu bersyukur ya, tidak mengeluh. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa istighfar dan taubat. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan, pendapatan kita dapatkan, investasi yang kita jalankan, semuanya kalau berinvestasi dengan 7 prinsip ini, insya Allah akan datanglah yang namanya sakinah. Termasuk yang tadi hak Allah kita tunaikan. Ya dalam 7 prinsip ini semuanya kita udah bahas. Ya, jadi jangan sampai tadi, makanya Madam selalu ingatkan zakatnya, Madam ingatkan niatnya, ya, sedekahnya, Madam ingatkan bagaimana sumbernya, cara menjalankannya, cara mengeluarkannya, membelanjakannya, semuanya harus halal dan thayyiban. Ya. Cara dapat, cara ngeluarin semuanya harus secara halal ya. Secara halal. Dan juga kalau 7 prinsip ini kita jalankan bersama ya, ditutup dengan banyak-banyak istighfar, karena kita nggak tahu yang kita upayakan yang halal dan thayyib, yang kita upayakan yang syariah, ternyata masih ada debu-debu riba. Karena itulah maka dari itu selalu kita astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, pastikan ya Allah. Ditambah dengan sholat duha. Doanya sholat duha luar biasa. Ingkana rezeki bisa mati. Ada lagi ingkana haraman fatohir. Kalau investasi kita haram, kan hanya Allah yang tahu yang mana yang halal, yang haram secara jelas. Masya Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Madam. Sudah azan ya Madam ya. Tak terasa kita obrolannya Masya Allah. Bagi saya itu sangat berdaging sekali ya untuk anak-anak Gen Z. Sekarang kita harus paham ya teman-teman, ketenangan itu nggak jauh, ketenangan itu dekat dari cara kita bersyukur, dari cara kita terus beristighfar. Takutnya hal-hal kecil yang kita nggak sadar ternyata itu menjadi dosa bagi kita yang kita nggak tahu. Makanya perbanyak istighfar juga. Terima kasih banyak Madam atas pesan-pesan juga. Kalau mau tahu lagi tentang bagaimana merencanakan keuangan kita dengan baik, dengan sesuai syariah, belajar di Tazkiyah. Betul sekali. Belajar juga di AFSI. Karena apa? Ada AFSI Academic Partner. Jadi sering kita diberikan kelas-kelas oleh AFSI. Iya. Nah, mau kelas informal di AFSI, kelas informal di AFSI, kelas formal di Tazkiyah. Silakan pilih. Combo Mama itu udah pokoknya belajar akses sekarang mudah banget nih Mas. Mudah banget. Jadi ada AFSI Academy yang sekarang juga terbuka buat semua kalangan yang ingin belajar lebih dalam tentang keuangan syariah itu sendiri. Terima kasih banyak Madam, pesan-pesannya juga sangat berharga bagi kita. Kita akan kembali lagi insyaallah di next session. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.